Selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabarnya selama seminggu ini? Mari siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan dengan iman kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Hey. Mari saudara yang di rumah kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita katakan haleluya. Kami percaya bahwa Allah kami Allah yang hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai berikan kita. Haleluya. Allah yang hebat. Amin. Amin. Masih memuji Tuhan saudara-saudara yang di rumah. Coba kita katakan sama-sama haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja kita. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari jemaat kita angkat tangan kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dengan iman. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus di atas segala nama. Tidak ada yang menandingi Allah kita, bahwa Allah yang besar. Berikan sorak meriah bagi Allah kita. Tuhan, terima kasih untuk selama 1 minggu ini telah memberkati kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk mau menyembah-Mu saat ini. Mari kita sama-sama katakan. Dia Yesus selamati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. mari kita sembah Tuhan, mari kita bermasmur untuk Tuhan, bilang terima kasih, puji, naikkan pujian syukur kita ke hadapan Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang penyembuh, Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Karena Engkau kami ada. Haleluya, kami puji, segalanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan iman sungguh-sungguh. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
Salam Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu di ibadah online GKPB MDC Batam. Kita berdoa biar kita semua sehat-sehat semua. Dan bagaimanapun juga kita harus menjaga protokol kesehatan yang baik. Walaupun kita melihat keadaan sekarang makin baik di Indonesia, makin baik di Batam ini. Puji Tuhan, Tuhan telah menolong sehingga semua keadaan menjadi lebih baik. Dan kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan yang saudara dengar pada saat ini, saudara bisa bagikan kepada saudara-saudara lain, sehingga orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau saudara merasa bahwa firman Tuhan ini saudara setuju, saudara bisa beri komentar di kolom komentar, katakan amin bersama-sama saya. Sehingga kita boleh sama-sama aminkan firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini. Saudara, untuk seterusnya 20 menit, 30 menit ke depan, kita mau fokus hanya kepada firman Tuhan. Maka dari itu, marilah kita berdoa sebentar untuk waktu-waktu yang ke depan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh datang mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus tolong kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh merasapi firman-Mu dan menjalankan firman-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati. Dan melalui hidup kami, banyak orang diberkati juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Saudara, bulan ini kita bicara tentang hidup di dalam kasih. Dan tema minggu ini, yaitu The Great Love of God, atau kasih Tuhan yang besar. Saudara, pada masa pandemi ini, menurut grafik di mana-mana terjadi peningkatan angka perceraian, termasuk di Indonesia. Berarti kasih itu makin menipis, atau kasih itu bisa tidak ada lagi. Karena jika ada kasih itu, bisa menutup semua kesalahan, bisa saling memaafkan, saling mengampuni, dan hidup dalam damai. Puji Tuhan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan bisa hidup damai sehari lewat sehari. Semua ini karena anugerah kasih Tuhan yang besar. Sehingga untuk memahami betapa besarnya kasih Tuhan, mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita.
dan kasih-Nya di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, hal yang pertama yang kita lihat dari beberapa ayat yang kita baca, yaitu Allah adalah pribadi yang penuh kasih. Dia mengampuni kita, orang yang berdosa, orang yang najis, orang yang pemberontak terhadap Dia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi yang kita baca, dikatakan, inilah kasih. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Yang saya baca ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Jadi dikatakan kita diampuni dosa-dosanya. Walaupun kita sudah berontak sama Dia, walaupun kita sudah penuh dosa, kita diampuni dosa-dosanya. Karena melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, kita diampuni. Saudara, bukti dari kasih Tuhan itu, yang pertama yaitu Ia rela mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi dikatakan, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya. Dengan kata lain, mengorbankan anaknya yang satu-satunya saja. Dengan kata lain, memberikan anaknya yang satu-satunya kepada kita untuk menebus dosa kita. Itulah bukti kasih yang pertama. Dan untuk seterusnya, kita diangkat atau diakui sebagai anak kesayangannya. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia atau mengenal Allah. Saudara, kita dianggap sebagai anak-anaknya. Berarti kita memiliki warisan kerajaan Allah. Berarti kita memiliki apa yang Tuhan miliki. Maka dari itu, hanya orang Kristen, hanya orang yang percaya pada Yesus Kristus, hanya orang yang ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, boleh dan berani memanggil Tuhan itu Bapa. Tuhan itu Bapa. Karena begitu kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah masuk menjadi keluarga Allah. Sehingga kita boleh panggil Bapa kepada Tuhan kita. Dan kita boleh menerima warisan kerajaan Allah. Kita boleh menerima janji-janji Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, hal yang ketiga, Tuhan menyediakan surga yang kekal untuk kehidupan kita. Itu tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal maksudnya hidup selama-lamanya. Hidup yang kekal maksudnya setelah kita habis nafas, setelah kita berakhir dalam tubuh ini, roh kita kembali kepada Tuhan. Roh kita mempunyai tempat di surga. Sehingga kita tidak mengalami kematian yang kedua. Ya. Saya sering berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, mati sekali, lahir 2 kali. Maksud saya, kita lahir secara tubuh, dan lahir ketika kita terima Yesus Kristus. Kita lahir baru. Sehingga kita boleh memiliki hidup yang kekal. Tetapi orang yang belum percaya Tuhan,
lahir sekali, mati 2 kali. Kenapa dikatakan lahir sekali saja? Dia lahir secara fisik. Dia tidak lahir secara roh. Sehingga ketika fisikal tubuhnya mati, rohnya juga mati. Maksudnya rohnya mati kenapa? Rohnya juga harus ke neraka. Jadi sekali lagi, orang yang percaya pada Tuhan, mati sekali, dilahirkan 2 kali. Tapi orang yang tidak percaya Tuhan, dia akan lahir sekali, mati 2 kali. Saudara, untuk itu maka kita harus meresponi kasih Tuhan yang besar itu. Ya. Bagaimana kita meresponnya? Hal yang pertama, kita harus hidup senantiasa di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa ucapan syukur kepada Tuhan? Karena kita telah ditebus oleh anaknya yang tunggal. Karena kita telah memiliki hidup yang kekal, punya tempat di surga. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan warisan dari Tuhan. Sehingga marilah kita hidup bersyukur saja. Saudara, ada seorang ibu, ketika dia belum percaya pada Tuhan, hidupnya ngomel terus. Ketika hujan, dia ngomel, marah-marah. Ketika matahari terik, dia ngomel, marah-marah. Ketika hujan, dia marah-marah karena anaknya yang jual es tidak laku. Ketika panas terik, dia ngomel-ngomel karena anaknya yang jual jas hujan tidak laku. Tetapi setelah dia percaya pada Tuhan, dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena dia sudah mendapat ketenangan dari Tuhan. Apa yang dia harapkan paling jauh, dia sudah dapatkan. Dia sudah diselamatkan. Dia sudah dikasih Tuhan, diangkat menjadi anak. Jadi dia tenang. Saudara, maka dari itu setiap kali dia bersyukur pada Tuhan. Kalau hujan dia bersyukur, anak yang jual jas hujan laku. Kalau panas matahari, dia bersyukur, anak yang jual es laku. Karena hatinya sudah ada ucapan syukur. Jadi respon kita terhadap kasih Allah itu, kita harus senantiasa bersyukur dan bersukacita dalam hidup ini. Karena ada orang bilang sama saya, kalau orang Kristen mukanya bulat-bulat seperti tomat. Kalau orang yang belum percaya Tuhan itu mukanya panjang kayak pepaya. Ya, kelihatan susah terus. Ya. Itulah karena anak-anak Tuhan senantiasa bersukacita, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Allah sudah mengasihi kita dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu kita harus bersyukur. Hal yang kedua, kita harus menghargai kasih Tuhan itu dengan cara mentaati firman-Nya. Yaitu harus hidup saling mengasihi. Aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari, saling mengampuni, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong, saling mendoakan, walaupun itu sangat sulit. Saudara, kita sebagai manusia, karena sudah ada dosa asal, kita itu hidup egois. Kita senantiasa mau diperhatikan saja. Mau dikasih saja. Mau didoakan saja. Ya. Tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, Tuhan perintahkan kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi berarti saling memberi. Saling mengasihi berarti saling mengampuni. Dan untuk mengampuni orang tidak gampang. Harus bisa mengalahkan diri sendiri. Kalau saling mengampuni itu berarti saling rendah hati, saling minta maaf, baru bisa terjadi saling mengampuni.
Saudara, dulu ada satu teman saya, dia baru usaha di Batam, dia masih kontrak ruko untuk usahanya, dan dia menolong saudaranya satu. Untuk usaha dia berikan modal, tapi maksudnya pinjamkan modal. Tetapi saudaranya itu malah sudah pinjamkan, sudah dibantu usahanya, tidak mau bayar hutangnya itu sama dia. Dan dia sudah keadaan mepet, karena dia harus bayar kontrak ruko juga. Saudara saya ini, teman saya ini, maksud malam itu, dia sudah sediakan stik besi, mau pergi pukul saudaranya itu. Karena sudah menipu dia, tidak bayar-bayar. Tetapi puji Tuhan, sebelum dia pergi ketemu saudaranya, dia ikut ibadah sebentar. Dia kumpul bersama-sama kami berdoa bersama, lalu ada satu orang sharing firman Tuhan tentang kasih Tuhan yang besar. Di situ dia mendengar firman Tuhan, lalu hatinya tersentuh, dia mengampuni saudaranya yang sudah menipu dia, yang tidak mau bayar hutangnya. Dan malam itu dia tidak jadi pergi ketemu saudaranya, pergi memukul saudaranya. Dan puji Tuhan, besoknya memang ada orang bantu dia uang. Ada orang kembalikan uangnya. Sehingga dia boleh bayar kontrak rukonya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh taat firman Tuhan, Tuhan bisa buat perkara-perkara yang ajaib. Begitu juga ada satu kali, saya sudah konflik sama istri saya, marah-marahan sama istri saya. Lalu saya waktu itu baru belajar melayani. Saya pergi melayani, dan dalam hati pikiran saya berpikir, malam ini saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di gereja saja. Tetapi waktu saya pergi ke tempat pelayanan itu, saya ditunjuk memimpin pujian. Waktu saya mau memimpin pujian, hati saya merasakan kasih Tuhan. Saya berkata kepada diri saya mau mengampuni istri saya. Walaupun dia telah menyalahkan saya. Dan saya berkata pada diri saya, setelah ibadah ini selesai, saya akan pulang minta maaf dengan istri saya dulu. Saudara, betul. Saya lakukan hal itu. Dan ajaibnya, waktu saya pulang saya ketemu istri saya. Istri saya juga minta maaf dengan saya. Jadi kami berdamai. Karena ada kasih Tuhan yang besar. Dan malam itu saya juga pergi ke gereja lagi untuk berdoa. Tapi tidak satu malam, tidak nginap di gereja. Karena saya telah damai dengan istri saya. Sehingga saudara, mau saling mengasihi, saling mengampuni, saling memperhatikan itu tidak mudah. Tapi kalau kita mengingat akan kasih Tuhan yang besar, kita akan sanggup melakukannya. Sesungguhnya ayat yang kita baca tadi, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Begitu juga ayat 11 dikatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harus kita juga saling mengasihi. Ayat 12 juga berkata, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Maka dari itu kalau kita boleh lakukan firman Tuhan, karena kita menghargai Tuhan, maka Allah ada bersama kita. Segala perkara tidak ada yang sulit bagi kita. Segala masalah kita dapat dibereskan oleh kasih Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, respon kita ya untuk hal yang ketiga, yaitu kita harus hidup di dalam keberanian. Dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Apa artinya melenyapkan ketakutan? Banyak anak Tuhan masih hidup ketakutan terus-menerus. Sesungguhnya kita tidak takut hukuman atas
atau tidak takut masuk neraka. Karena kasih yang sempurna, kita percaya bahwa kita telah dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi, ada satu ayat yang berkata demikian, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, hari-hari ini orang berkata, sudah akhir zaman. Sudah Tuhan mau datang. Kedua kali. Sehingga banyak orang ketakutan. Saudara, kalau saudara menerima kasih yang sempurna, saudara tidak akan takut dengan hari kedatangan Tuhan. Yaitu hari penghakiman itu. Ataupun kalau saudara hari ini dipanggil oleh Tuhan, saudara tidak takut. Karena saudara yakin bahwa kasih yang sempurna dari Tuhan itu menyediakan surga bagi saudara. Saudara, sebagai manusia itu biasa atau wajarnya mengalami ketakutan. Saya pernah bersaksi, ketika ayah saya divonis kena kanker, mama saya dengar, dia langsung gemetar. Kakinya goyang terus. Karena ketakutan. Saudara, setiap orang bisa takut kalau dia mengalami kematian. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kasih Tuhan itu, yang besar itu, sangat yakin akan kasih yang sempurna itu. Maka kita yakin dan percaya kalau kita menghadap Tuhan, kita dihakimi bukan karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita, dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus yang penuh kasih itu. Saudara, ada satu kesaksian dari dosen saya yang dari Korea, dia berkata demikian. Ada seorang hamba Tuhan yang besar, punya gereja yang besar, punya sekolah Alkitab yang besar. Satu hari dia meninggal, dia ketemu dengan malaikat. Malaikat tunjukkan rumah yang dia miliki. Ternyata rumahnya kecil. Lalu dia lihat ada rumah besar. Rumah siapa itu? Malaikatnya bilang, itu rumah jemaatmu yang setia, yang tulus. Oh, kok jemaat saya punya upah lebih besar dari saya? Saya kan sudah melayani banyak jemaat. Saya kan sudah punya sekolah Alkitab yang besar. Kenapa upah saya kecil? Maka malaikat itu berkata, kamu sudah nikmati gereja yang besar, hidup yang enak, sekolah kitab yang besar, kamu sudah nikmati di dunia. Jadi saya dapat upah ini dari mana? Dia kasih lihat. Ketika hamba Tuhan ini baru dari desanya menuju ke kota, dia itu dalam keadaan sangat miskin. Tetapi waktu dia ketemu satu orang pengemis di tempat kereta, dia turun, dia berikan bajunya kepada orang miskin itu, pengemis itu. Dan dia berikan uang yang berapa ada kepada orang miskin itu. Saudara, itulah upah yang dia dapat. Saudara, apa yang saya mau katakan kepada saudara, kita orang percaya tidak dihakimin kesalahan kita lagi. Kita orang percaya ketika kita ketemu Tuhan, diberikan upah kita. Kalau kita banyak menyatakan kasih dengan tulus, dengan ikhlas, maka upah kita akan besar di surga. Amin, saudara. Maka dari itu, mari kita terus merenungkan kasih Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Sehingga kita mampu hidup di dalam kasih. Mengasihi seseorang satu dengan lain dengan tulus ikhlas. Dengan hati yang sungguh-sungguh nyata. Karena
Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, kita juga harus menyatakan kasih. Maka untuk mengikati kasih Allah yang besar itu, pada ibadah ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Yang dimana minggu lalu setelah diumumkan bahwa saudara siapkan roti di rumah, siapkan minuman di rumah, supaya kita bisa melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa apa yang aku telah terima darimu, yaitu Tuhan kita Yesus malam mau diserahkan. Berkata demikian. Dia mengambil roti dan dia memberkati roti itu dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Buatlah, makanlah roti ini seperti demikian untuk mengingatkan kasihku. Saudara, mari kita sama-sama ambil roti di tangan. Dalam surat Petrus berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Oleh luka-luka Yesus Kristus engkau disembuhkan. Sehingga sebelum makan saudara ambil waktu berdoa. Saudara imani bahwa Yesus telah menanggung semua sakit penyakitmu. Semua kesusahanmu. Sehingga saudara, mari kita makan sama-sama. Dan sebelum makan, mari kita berdoa bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita mengalami kesembuhan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setelah makan dia mengambil cawan dan berkata bahwa cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Maksudnya perjanjian baru antara manusia dan Tuhan. Dan dimateraikan oleh darahku. Maksudnya darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Sehingga kita disucikan oleh darah Yesus. Kita dihapuskan dosa-dosanya oleh darah Yesus. Sehingga kita berdamai dengan Allah Bapa. Dan firman itu berlanjut bahwa setiap kali kamu minum, mengingat akan aku. Mengingat akan kasih Tuhan yang telah berkorban di kayu salib. Sehingga saudara dan saya boleh memperoleh keselamatan. Boleh menjadi anak-anak Allah. Sehingga memanggil Allah Bapa di surga. Boleh memiliki hidup yang kekal. Sehingga kita boleh mendapat tempat di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun persoalan yang kau hadapi, percaya, Tuhan Yesus membelanya. Tuhan Yesus sudah selesaikan dengan darahnya yang kudus. Sebelum minum kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya. Kami telah disucikan. Kami telah dibebaskan. Sehingga darah-Mu sucikan kami. Sehingga kami boleh berdamai dengan Bapa. Dan semua pergumulan kami, semua persoalan kami dapat diselesaikan oleh janji-janji Bapa yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik. Tuhan telah memberikan anaknya satu-satunya. Sehingga kita boleh selamat. Sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan. Tuhan boleh menolong kita. Sehingga kita boleh meresponi kasih-Nya yang besar itu dengan ucapan syukur senantiasa. Apapun yang kita hadapi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih anugerah-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami telah
boleh beribadah pada saat ini. Kami boleh menyembah, memuji-Mu. Kami boleh mendengar firman Tuhan, mengingatkan akan kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar Tuhan tolong Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, dari pusat sampai daerah. Begitu juga pemerintahan daerah kami. Riau Kepulauan ini, Bapak Gubernur Riau, Tuhan berkati. Bapak Wali Kota-kota kami, Batam, Pak Rudi, Tuhan berkati. Semua camat, lurah, RT, RW, semua Tuhan berkati. Sehingga mereka dapat melakukan tugas dengan baik. Sehingga Indonesia yang makmur, Indonesia yang damai, Indonesia yang diberkati Tuhan. Begitu juga kota Batam, kota yang diberkati Tuhan. Kota yang damai, kota yang makmur, kota yang aman, kota yang sentosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyertai ibadah kami. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Mari saudara, sebelum kita lanjutkan aktivitas kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus, yang penuh dengan anugerah, yang penuh dengan kasih karunia, boleh memberkati setiap usaha pekerjaan saudara. Boleh memberkati keluar Bapak Ibu Saudara, keluarga yang bahagia. Boleh memberkati kesehatan Bapak Ibu Saudara, kesehatan yang prima, yang kuat, yang sehat, yang dari Tuhan. Boleh memberkati pendidikan saudara sekalian, punya prestasi yang baik, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudara sekalian, terimalah berkat Allah yang melimpah-limpah sukacita, yang melimpah-limpah damai sejahtera, yang penuh dengan keberhasilan, keberuntungan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang memberi persembahan kepada Tuhan, boleh transfer di rekening yang tertera di monitor ini. Dan sekali lagi saya sampaikan, kalau saudara merasa diberkati, boleh bagikan YouTube ini kepada saudara-saudara yang lain. Sekali lagi, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.